Oke, salam sukses. Hari ini kita akan bedah ya tentang alat quantum magnetic analyzer. Ya. Baik, yang pertama kita akan pradiagnose dengan alat ini kepada pasien sebelah saya, ibu saya sendiri. Ya, oke, kita akan coba nyalakan dan kita langsung demo. Silakan. Nah, yang pertama kita pasti masukkan datanya, ya seperti ini. Pertama adalah data. Nah, ini data kita masukkan. Nama seperti ini, kita mulai nama dari yang mau diperiksa. Nah, berhubung yang kita periksa ini usianya cukup tua, ya usianya jadi sudah 82 tahun kurang lebih. Ini yang pertama harus dipastikan pengaturannya dulu, ya. Ini atur nih, ini atur, kita klik. Nah, lalu pengaturan tingkat kepekaan. Nah, ini, jadi sensitivitasnya harus dinaikkan. Nah, ini ya, kita naikkan. Oke, kita naikkan nih ya. Jadi untuk usia tua ini harus dinaikkan. Nah, jadi yang dinaik itu tidak cuma usia tua, tetapi juga bisa untuk orang yang punya penyakit kronis menahun, misalnya punya diabetes berat ya, walaupun masih muda, mungkin usia 40 tapi menahun, sebaiknya dinaikkan sensitivitasnya. Juga penyakit kanker yang sudah kronis menahun sebaiknya dinaikkan juga sensitivitasnya. Karena buat orang-orang yang penyakit berat menahun harus sensitivitas dinaikkan. Ini saya naikkan sampai sini, lalu disimpan. Nah, oke. Nah, barulah kita bisa melakukan pengecekan. Jadi penting sekali ya untuk menaikkan sensitivitas pada orang-orang tertentu. Baik, kita akan mulai pengecekan. Oke, ini tangannya Bu digenggam. Nah, oke, ini jangan ada logam, nempel, lepas dulu. Ambil napas dalam, relax, ambil napas dalam, relax, lepasin. Oke, kita mulai. Oke, selesai dan kita tutup. Oke, lalu kita simpan hasilnya, simpan ya. Nah, sudah selesai Bu ya. Nah, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, nanti saya akan tunjukkan hasilnya adalah cara melihat metode membacanya ya, membacanya. Karena nanti akan berhubungan dengan teori yang akan saya jelaskan di depan, kenapa alat ini bisa digunakan sebagai pradiagnose. Kenapa disebut pradiagnose? Ibarat peta. Nah, sekarang kita peta istilah Google Map kesehatan kita ya. Kalau istilahnya ini Google Map kesehatan kita, jadi kita bisa prediksi 1 sampai 5 tahun ke depan kondisi kesehatan kita akan terprediksi oleh alat ini. Seperti halnya kita lihat Google Map, kemana arah kita mau pergi, kita tahu jalan yang ditutup, jalan yang dilarang, jalan yang berbahaya dan sebagainya. Oke, kita buka dulu aja. Nah, ini kita buka, lihat laporan. Oke, dan juga ini ada contohnya, kita cek untuk gula dalam darah ya, form analisa. Nah, di sini ada hijau, ada merah sebelah kiri, ada merah sebelah kanan. Jadi kalau merah sebelah kiri ya, artinya posisi interferensi gelombang dari alat ini terhadap pasien itu posisinya di kiri. Kalau yang ini di sebelah kanan. Maksudnya apa? Ini penjelasannya di sini. Nih, kalau posisinya yang nomor 1, sekresi insulin misal lebih dari 3528 yang gambar ini ya. Jadi misalnya di sebelah kanan merahnya, ya kalau ini kan di sebelah kiri, misalnya di sebelah kanan, berarti akan dijelaskan artinya meningkatkan, sangat mudah untuk mengubah kalori menjadi lemak yang akan disimpan dalam tubuh dan sebagainya. Tapi kalau posisinya di bawah 2,967 ya, ini artinya seperti ini, yaitu sebelah kiri, maka pengurangan artinya terlihat pada gangguan metabolisme dan sekresi insulin dan sebagainya. Nah, jadi bisa posisinya di kanan atau di kiri, ini adalah hasil dari interferensi gelombang. Nanti akan saya jelaskan pada gambaran berikut tentang kenapa di kanan, kenapa di kiri. Oke, kita lihat secara detail tentang kesehatan dengan menggunakan QRMA, yaitu Quantum Resonance Magnetic Analyzer ya. Nah, ini kita akan lihat dasarnya dari sini. Mungkin penyakit yang tiba-tiba datang yang tanpa gejala banyak sekarang terjadi, dan ini yang bisa diprediagnosis dengan alat QRMA ini, sehingga peta kita ke depannya
akan sehat selamanya atau di tengah jalan akan terjadi sesuatu. Jadi seperti ingat konsep pre-diagnosis dengan QRMA ini seperti kita membaca Google Map, melihat peta di ke 5 tahun ke depan, kondisi kita tuh seperti apa, di depan sana ada apa ya. Nah, sehingga lebih hati-hati. Nah, ini oke, sekarang kita lihat secara fisika. Nah, ini. Jadi konsepnya adalah pembelahan sel selalu berjalan ya. Dan ada 25 juta sel yang membelah setiap detiknya. Setiap detik 25 juta sel. Nah, ini pertumbuhannya ya, tapi kalau semakin menua usianya, yang membelah tidak sampai 25 juta. Semakin menua makin berkurang. Dan ini gambar selnya yang membelah menjadi 2 ya. 25 juta sel setiap detik akan terbelah lagi sehingga terjadi pertumbuhan. Nah, lalu pada setiap membelah sel akan memancarkan energi elektromagnetik. Nah, memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, ini dia elektromagnetik. Nah, bentuknya yang akan kita pahami nanti adalah dari sisi yang atom dan inti atom ya, dari sini, daerah sini. Oke. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu tentang konsep yang dipancarkan dalam bentuk magnet. Nah, ini kita gambarannya. Jadi tubuh manusia ternyata memiliki pancaran gelombang elektromagnetik seperti ini. Ada medan listrik dan medan magnet. Nah, kurang lebih seperti magnet utara selatan, di mana selain gelombang yang dipancarkan, tubuh kita sendiri memiliki bentuk atom, yaitu yang terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Oke, nah bayangkan kalau misalnya kita memiliki kekuatan magnet yang berlebih. Ini salah satu contoh orang-orang yang memiliki kekuatan medan magnet yang berlebihan ya, seperti seorang anak nih ya. Ini yang secara lahir tiba-tiba bisa memiliki kekuatan magnet, bahkan bisa nempel seperti ini, semua besi lengket ya. Secara lahir ini yang luar biasa. Nah, tapi bisa juga dialami oleh seorang ahli Tai Chi ini yang mengolah ilmu pernapasan tenaga dalam sehingga memiliki medan magnet yang kuat. Bisa seperti ini, kampak pun nempel di sini. Nah, lalu medan magnet dan listrik itu dipancarkan ada 7 lapis ya, ada 7 lapis. Nah, ini gambarnya, ada warna-warna di sini macam-macam. Ini yang disebut dengan aura ya, warna aura tubuh. Dan aura ini adalah medan magnet dan medan listrik, sifatnya gelombang elektromagnetik. Nah, ini ada 7 lapis sebetulnya, namun nanti yang kita pakai tidak semua 7 lapis ya. Untuk mengecek kesehatan kita cuma ambil lapis yang pertama, yaitu lapisan fisik ya. Ini di atasnya ada lapisan mental, ada lapisan intuisi dan sebagainya, spiritual dan sebagainya. Tapi nanti yang kita ambil adalah lapisan yang pertama. Nah, dasarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi pada saat kita memiliki aura yang sehat, bentuknya seperti pita, seperti telur seperti ini. Mulai dari, kalau sehat semua, dari mulai fisik, mental, intuisi, spiritual bagus, dia bentuknya bagus, bundar. Nah, untuk lapis yang pertama kita ambil gelombang elektromagnetiknya, medan listrik magnetnya adalah yang ini, yang paling dekat dengan permukaan tubuh, yaitu yang paling lapis pertama yang disebut dengan aura kesehatan. Nah, ya fisik ya. Nah, kalau dia sehat seperti ini bentuknya, dia sangat dekat dengan kulit ya, 2 cm sampai 5 cm masih ketebalannya. Bentuk gelombangnya kalau dalam fisika membentuk gelombang transversal ya, gelombang elektromagnetik transversal. Tapi kalau misalnya udah nggak sehat seperti ini, unhealthy wavelength, panjang gelombang nggak sehat, si aura kesehatannya itu akan berlubang-lubang seperti ini. Nah, ini lubang-lubang sehingga dibentuk gelombang transversalnya akan cacat seperti ini. Dan inilah cacat-cacat ini yang nanti akan diukur dengan menggunakan alat QRMA tadi, seperti itu. Nah, kita akan lihat ini contoh lagi. Kalau mau lihat bahwa ini telunjuk ya, telunjuk pada jari dilihat dengan foto aura dari depan. Nah, ini ternyata yang sehat seperti ini. Bentuknya gelombang magnet listriknya bundar, bagus ya, penampang dari jari. Nah, ini ya, jari telunjuk. Tapi pada saat nggak sehat seperti ini. Jadi yang nggak sehat ini pun bisa dipulihkan kembali lagi seperti ini. Atau bisa juga kebalikannya, yang sehat bisa jadi nggak sehat, nanti bentuknya cacat seperti ini, seperti itu. Nah, ini yang ada di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit misalnya kita mau ukur medan magnet listrik kita
Lalu ada alat yang mahal sekali dan besar sekali, konsepnya hampir sama dengan alat QRMA, cuman ini besar sekali dengan ribuan watt. Orang masuk ke situ maka diukur dan ditampilkan di layar. Ya, kalau alat QRMA tidak sebesar itu, wattnya cuma 10 watt, kalau ini puluhan ribu watt. Nah, jadi ada keistimewaan kelebihannya kalau yang alat rumah sakit ini bisa mendeteksi untuk penyakit yang berat sekalipun, kronis, bahkan untuk penyakit yang sudah betul-betul sulit, dia akan bisa deteksi. Tapi kalau kuantum QRMA yang alat kecil portable itu cuma 10 watt. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang yang sakit kronis atau orang yang sudah tua sekali, itu sensitivitasnya dinaikkan seperti tadi pertama saya tunjukkan ya alatnya. Tapi kalau masih juga nggak bisa terbaca, ya memang kemampuannya cuma sampai di situ. Jadi untuk yang kronis menahun berat, misalnya diabetes berat menahun, itu tidak bisa terdeteksi dengan QRMA ya kalau berat sekali. Sehingga kadang-kadang orang bingung, orang penyakitan kok pakai QRMA tidak terbaca, bahkan dikatakan seolah-olah sehat. Tapi sebetulnya bukan alatnya yang rusak, tapi sebetulnya karena wattnya yang kecil tidak mampu menembus medan magnet yang pada orang yang penyakit yang berat. Nah, ini konsep dasarnya pada MRI ya, kurang lebih seperti ini, yang mesin besar dan kurang lebih mirip dengan QRMA tadi. Oke, nah ini gelombangnya yang saya bilang tadi. Jadi konsep QRMA itu adalah memadukan dua gelombang ya. Jadi nanti dua gelombang yang akan dipadukan dengan alat ini seperti ini. Nah, jadi gelombang akan dibaca oleh sensor QRMA, makanya orang itu pegang di telapak tangan sensornya, maka akan dibaca, akan menghasilkan ada dua gelombang yang terbaca di sini. Yang ini gelombang yang biru ini, ya ini adalah untuk panjang gelombang yang untuk dasarnya. Jadi makanya tadi waktu pertama saya pakai kuantum, kita tanya berapa berat badan, berapa tinggi badan, berapa usia. Nah, akhirnya akan terbentuk satu persamaan rumus yang membentuk gelombang sinusoida yang seperti ini, yang biru ini. Nah, ini ya. Nah, ini akan menghasilkan program seperti ini, fungsi sinusoida. Lalu kemudian orang itu pegang sensor ini. Nah, pada saat dia pegang sensor ini, maka akan diresonansikan sel-sel tubuh dengan sensor ini sehingga dihasilkan gelombang yang warna kuning ini. Nah, ini yang betul-betul dari tubuh manusia yang dari hasil resonansi dengan alat. Jadi yang satu, yang biru inilah program manusia, program dari komputer berdasarkan berat badan, tinggi, dan usia. Sedangkan yang kuning ini berdasarkan tadi dari hasil resonansi sesuai dengan kondisi tubuh seseorang. Sehingga dari dua gelombang ini barulah diinterferensi, yaitu Y1 ditambah Y2 ya. Akan saya tunjukkan gambarnya seperti ini. Nah ini hasilnya. Jadi yang biru ya berdasarkan yang saya katakan tadi dari program komputer, sedangkan yang warna kuning ya terbaca dari tubuh yang sebenarnya, gelombang tubuh yang sebenarnya, sehingga dihasilkan persamaan gelombangnya Y1 yaitu sinusoida, YA amplitude sinus omega 1 plus Q1 ya, fasenya maksudnya. Y2 adalah untuk tubuh manusianya sendiri, yang Y1 tadi yang dari program komputer. Nah, hasilnya berinterferensi dari resonansi tadi, yaitu Y sama dengan Y1 plus Y2, dan Y ini yang ditampilkan nanti hasil di komputer adalah hasil dari gabungan ini. Nah, itu gambaran seperti itu yang pasti artinya basicnya ilmiah sekali. Nah, pertanyaannya, ada beberapa pertanyaan yang seperti ini. Gimana kalau misalnya kok orang diukur pakai kuantum, katanya dia kondisinya diabetes berat, gula 500 sudah menahun, tapi pada saat dicek pakai komputer, pakai kuantum ini, kok hasilnya dia sehat. Nah, apa ngawur nih kuantumnya? Jadi ada beberapa yang mengatakan bahwa ini cuman bohong-bohongan. Sebetulnya nggak bohong, bener, cuman konsep dasarnya saya akan jelaskan seperti ini ya. Oke, jadi pada saat gelombang itu muncul seperti ini, pada saat gelombang berdasarkan data dari berdasarkan komputer, data dari yang mas komputer seperti ini, sinusoida ya, ini menghasilkan panjang gelombang seperti ini dengan persamaan Y1 sama dengan A amplitude ya, sinus omega T plus fase 1. Nah, ini data ini berdasarkan berat badan. Makanya pada waktu pertama dicek, pertama tadi saya tunjukkan, dia ukur berat badan ini berapa, lalu tingginya berapa, lalu usianya berapa. Nah, dari sini akan menghasilkan satu persamaan, bentuknya seperti itu. Persamaan ini
ya. Lalu yang kedua, kemudian dia genggam tangan dengan ini, ya, dengan sensor, maka akan dihasilkan bentuk gelombang yang satunya. Itu hasil resonansinya bentuknya jadi bisa seperti ini, ya. Saya akan kasih warna hitam. Nah, mungkin seperti ini. Seperti ini, ya. Jadi ada tidak, nah ini karena kondisinya mungkin nggak sehat. Jadi bentuknya seperti ini, menghasilkan panjang gelombang yang namanya Y2 di Y2. Y2 besarnya amplitudo, ini A1 dan ini A2, sinus omega T plus fase 2. Nah, ini berdasarkan dari hasil yang sebetulnya. Nah, lalu dari dua gelombang ini menghasilkan interferensi untuk masuk ke data komputer, yaitu C1 plus Y2. Nah, itulah sebabnya kalau misalnya nih, ya, untuk orang-orang yang punya penyakit nih, penyakit diabetes berat misalnya, atau kanker berat, atau stroke berat, ini Y-nya ini angkanya mendekati 0. Ya, karena lemah sekali gelombangnya, pancarannya lemah sekali, bisa mendekati 0, ya. Nah, otomatis yang dihasilkan nanti dari data kesimpulannya akan dihasilkan Y sama dengan Y1, yaitu data dari berat badan, tinggi, usia yang program komputer, ditambah Y2. Y2-nya karena dia punya punya masalah berat dengan penyakit turunan, ya, tadi, atau yang menahun, maka ini 0. Maka hasilnya Y akan menghasilkan Y1 atau Y sama dengan program komputer. Nah, jadi tetap keluar di komputer, tapi hasilnya berdasarkan program berat badan, tinggi, usia. Ya, jadi sepertinya mulai paham. Itulah maksudnya kenapa banyak orang yang mengira kalau orang punya kista besar kok nggak terdeteksinya, kok sehat, ya, karena mereka programnya pakai program yang ini. Karena pada saat kistanya besar, ininya mendekati 0 sehingga hasilnya seperti ini. Ya, itu gambaran yang perlu diketahui oleh banyak orang. Oke, kita kembali ke depan. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan dalam penggunaan krema, yaitu pasien dengan penyakit kronis menaun beberapa organnya sangat lemah. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, sehingga tidak terdeteksi oleh alat pengatur sensitivitas kepakannya, ya, harus dinaikkan maksimal. Namun jika hasilnya masih kurang sesuai, tadi sensitivitas sudah dinaikin tapi hasilnya juga belum sesuai, maka artinya pasien tidak bisa dibaca oleh kuantum grama dan terbaca adalah program komputer saja atau Y1-nya saja yang tadi saya jelaskan. Seperti itu, ya. Lalu kita akan paham di sana ternyata. Lalu yang selanjutnya kita lihat juga untuk pengecekan. Sebentar, untuk pengecekan, ya, nah ini saya akan perjelas. Nah, untuk pengecekan, pastikan di tubuh pasien tidak ada unsur logam seperti cincin, ikat pinggang dan lain-lain, dompet, ya, dilepas semua, karena itu nanti mengganggu resonansi yang terjadi dari alat ke tubuh. Medan magnet akan terganggu soalnya. Lalu pastikan atur nafas, harus rileks, ya. Kondisi perut kosong minimal sejam setelah makan atau perut kosong. Hasil pengecekan adalah pradiagnose yang saya bilang, jadi seperti peta, kita baca Google Map. Cuman Google Map untuk baca jalan, kalau ini Google Map-nya atau pradiagnose untuk baca kesehatan tubuh kita dari sekarang sampai 5 tahun ke depan. Jadi kita bisa ancar-ancar nih, kalau mau sakit atau di depannya ada apa, kita bisa lebih awal supaya kita nggak kena penyakit, terutama stroke, ya, yang sering, dan juga jantung koroner yang sering terjadi pada orang tanpa ketahuan. Oke, jadi ini, dan untuk alat itu sendiri sudah ada 30 jenis hasil ceknya, ya, dimana yang dewasa 38 jenis terbaca di komputer, dan untuk anak itu maksimal 10 tahun, lebih dari 10 tahun bisa 38 jenis, tapi untuk yang di bawah 10 tahun yang terbaca cuma 5 jenis saja, yaitu kandungan mineralnya, vitaminnya, asam amino, koenzim, dan ADHD-nya, attention deficit hyperactive disorder, ya. Ini yang berhubungan salah satunya itu dengan anak-anak yang hiperaktif dan sebagainya, termasuk ada juga yang autis juga, ya, nanti bisa terbaca di sini. Oke, data pasien harus tepat, ya, karena sebagai acuan kalibrasi terhadap krema yang disebut tadi gelombang Y1-nya. Jadi data ini nggak boleh ngawur, berat badan, tinggi, usia itu harus tepat karena itu menentukan gelombang rumus persamaan Y1 tadi. Oke, saya rasa cukup seperti itu, dan manfaatkan alat ini dengan maksimal. Sukses.